Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Puspitarini, SSIMT. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pemaparan materi tentang sistem periodik unsur. Materi yang akan saya sampaikan pada sistem periodik unsur antara lain yang pertama perkembangan tabel periodik, yang kedua klasifikasi periodik unsur, ketiga sifat periodik unsur, empat energi ionisasi, lima afinitas elektron, dan yang keenam adalah sifat periodik unsur. Yang pertama kita bahas terkait dengan perkembangan sistem periodik. Perkembangan sistem periodik sudah lama dibuat ya. Jadi sejak tahun 1864 ahli kimia Inggris John Newlands memperhatikan bahwa ketika unsur-unsur diatur dalam urutan massa atom, setiap unsur ke-8 memiliki sifat yang sama. Sehingga Newland menyebutkan bahwa hubungan aneh ini sebagai hukum oktav. Namun hukum ini ternyata tidak memadai untuk unsur-unsur di luar kalsium. Dan karya Newland tidak diterima oleh komunitas ilmiah. Namun pada tahun 1869, ahli kimia yang dari Rusia bernama Dmitri Mendeleev ini dan ahli kimia Jerman Lothar Meyer secara independen mengusulkan tabulasi unsur yang lebih luas berdasarkan sifat perundangan periodik yang teratur. Kedua ahli kimia ini mengklasifikasikan sistem klasifikasi Mendeleev ini adalah peningkatan besar atas Newlands karena dua alasan. Pertama, yang dikelompokkan unsur-unsur yang lebih akurat menurut sifatnya sama pentingnya itu memungkinkan prediksi beberapa elemen yang belum ditemukan. Kemudian perkembangan berikutnya, Rutherford memperkirakan jumlah muatan positif di dalam beberapa elemen, tetapi pentingnya angka ini diabaikan selama beberapa tahun lagi. Namun pada tahun 1913, seorang anak muda fisika, ahli fisika, Henry Moseley, menemukan korelasi antara apa yang dia sebut sebagai nomor atom dan frekuensi sinar X yang dihasilkan dengan membombardir suatu unsur dengan elektron berenergi tinggi. Kemudian tabel periodik modern biasanya menunjukkan nomor atom beserta unsur-unsur simbolnya. Kemudian seperti diketahui bahwa nomor atom juga menunjukkan jumlah elektron dalam atom suatu unsur. Konfigurasi elektron dalam hal ini di dalam sistem periodik membantu menjelaskan sifat fisik dan sifat kimia. Pentingnya dan kegunaan tabel periodik unsur terletak pada kenyataan bahwa kita dapat menggunakan pemahaman tentang sifat dan tren dalam kelompok atau periode yang diprediksi dengan akurasi yang cukup besar dari unsur-unsur apapun, meskipun unsur itu mungkin unsur yang asing bagi kita. Kemudian klasifikasi periodik unsur. Unsur representatif juga disebut sebagai elemen grup utama adalah elemen dalam grup 1A hingga 7A. Semuanya memiliki subkulit S atau P yang terisi penuh bilangan kuantum utama. Dengan pengecualian helium, gas mulia, grup 8A semuanya memiliki subkulit P yang terisi penuh. Kemudian di dalam periodik unsur juga terdapat logam transisi. Logam transisi di sini adalah unsur-unsur dari golongan 1B dan 3B, 1B dan 3B sampai 8B yang memiliki subkulit D yang tidak terisi penuh atau siap menghasilkan kation dengan subkulit D yang terisi penuh. Kemudian periodik unsur juga menyajikan terkait dengan unsur lantanida dan aktinida yang kadang-kadang disebut sebagai elemen transisi blok F karena unsur tersebut memiliki subkulit F yang terisi tidak penuh. Kemudian yang berikutnya terkait dengan periodik unsur, di sini bahwa ternyata reaktivitas kimia unsur
sangat ditentukan oleh jumlah elektrovalensi yang merupakan elektron terluar. Untuk elemen perwakilan, elektrovalensi ini adalah suatu elektron di mana elektron yang menempati kulit N yang paling tinggi. Semua elektron non-valensi dalam atom disebut sebagai elektron inti. Pada slide yang berikutnya, di sini disebutkan bahwa pada gambar 8.3 di sini adalah contoh dari tabel periodik. Tabel periodik tadi disebutkan bahwa untuk golongan itu ada 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Kemudian untuk unsur 1B ini 1B hingga 8B. Kemudian dari selain itu juga ada unsur lantanida, kemudian aktinida. Di sini sudah jelas bahwa sudah ada tandanya ya bahwa misalnya pada gas mulia ini pada golongan 8A, kemudian di aktinida ini yang gambar pink ya, kemudian di lantanida ini juga ada ya, kemudian dan sebagainya. Ini bisa ditunjukkan dari sistem periodik unsur. Kemudian klasifikasi periodik unsur. Semua elemen di golongan tertentu memiliki jumlah dan jenis elektrovalensi yang sama. Kesamaan dari konfigurasi elektrovalensi adalah yang membuat unsur dalam satu kelompok yang sama mirip satu dengan sifat dalam satu golongan itu akan memiliki sifat yang hampir mirip. Misalnya pada tabel periodik yang disebutkan sebelumnya bahwa misalnya pada grup 1A atau golongan 1A dan golongan 2A. Golongan 1A dan golongan 2A akan memiliki sifat fisik dan sifat kimia yang berbeda. Tetapi pada grup 1A, di mana unsurnya yang terdiri dari litium, ya, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium, ini akan memiliki sifat kimia atau sifat fisik yang hampir sama, karena dalam satu golongan. Demikian juga pada golongan 2A, akan memiliki sifat yang hampir mirip, baik itu berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Kemudian untuk reaktivitas kimia, ternyata ukurannya reaktivitas kimia ini disebabkan oleh adanya subkulit NS dan NP yang terisi penuh. Kondisi ini sering berkorelasi dengan stabilitas yang besar. Meskipun konfigurasi elektrovalensi logam transisi ini tidak sama dalam satu golongan dan tidak terdapat ada pola yang teratur dalam konfigurasi elektron dari semua logam ke logam berikutnya, semua logam transisi memiliki banyak karakteristik dan mengaturnya selain dari unsur lainnya. Alasannya adalah karena semua logam ini memiliki yang tidak lengkap yang diisi dari subkulit D. Demikian juga pada unsur dari golongan lantanida ataupun aktinida yang mirip satu sama lain karena memiliki subkulit F yang terisi tidak penuh. Kemudian sifat fisik periodik unsur, di sini dapat disampaikan bahwa muatan inti efektif atau Z adalah suatu muatan inti yang dirasakan oleh elektron ketika muatan inti sebenarnya dan efek tolak menolak dari elektron yang lain diperhitungkan. Kemudian sifat fisik ini misalnya pada muatan bisa dilihat pada tabel bahwa dengan meningkatnya muatan itu dari kiri ke bawah. Jadi dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan ini akan muatannya akan bertambah, tetapi dalam atas ke bawah ini akan semakin turun ya muatannya. Kemudian pada sifat periodik unsur, yang pertama yang kita pelajari adalah jari-jari atom. Jari-jari atom adalah suatu setengah jarak ya, setengah jarak antara dua inti dalam atom
atau logam yang berkaitan dalam molekul diatomik. Misalnya pada unsur golongan ini ya, misalnya dalam golongan 1A, itu misalnya tadi ya kita sebutkan bahwa ada litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, ini ternyata jari-jari atom dalam satu golongan itu dari atas ke bawah ya. Kalau kita lihat dari tabel periodik itu bahwa dari atas ke bawah jari-jari atomnya akan semakin besar sehingga litium ini akan memiliki jari-jari atom yang lebih rendah dibandingkan dengan cesium ya yang memiliki jari-jari atom yang besar. Begitu pula pada dalam satu periode itu juga memiliki dalam satu periode dari kiri ke kanan itu periode semakin kecil ya, semakin kecil. Jadi dari kiri ke kanan itu semakin kecil. Jadi Li ini memiliki dalam satu periode ya ada Li, Ba, kemudian B, C, N, O, P, kemudian Ne. Ini dalam satu periode Li ini memiliki jari-jari atom lebih besar dibandingkan dengan Ne yang memiliki jari-jari atom yang lebih kecil. Kemudian sifat periodik unsur selain dari jari-jari atom itu juga ditentukan dari jari-jari ion. Jari-jari ion adalah jari-jari kation atau anion. Ketika atom netral diubah menjadi ion, artinya atom itu bermuatan, maka diharapkan terjadi perubahan ukuran. Jika atom membentuk suatu anion, maka ukuran atau jari-jari ionnya ini akan meningkat karena muatan inti tetap sama, tetapi tolakan yang dihasilkan dari elektron tambahan memperbesar domain awan elektronnya. Kemudian di sisi lain, apabila atom itu melepaskan satu elektron atau lebih dari atom, maka mengurangi tolakan elektron, tetapi muatan ini tetap sama sehingga awan elektron akan menyusut sehingga kation lebih kecil dari atom. Misalnya pada ini ya, dilihat pada jari-jari atom ini pada misalnya yang grafik merah ini pada golongan 1A, kemudian yang ini dari golongan 2A. Ternyata dari semakin besar, maksudnya dari golongan 2A ini memiliki jari-jari ion yang semakin besar dibanding dengan unsur dari golongan 1A yang memiliki muatan positif 1 dengan positif 2. Ternyata itu data yang bisa disampaikan. Kemudian untuk energi ionisasi ini juga dipelajari di dalam sifat fisik dari unsur kimia ya. Jadi energi ionisasi adalah energi minimum dalam kilojoule per mol yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari atom gas dalam keadaan dasarnya. Jadi semakin energi ionisasi ini akan meningkat dengan dari kiri ke kanan. Jadi dari golongan 1A ke 8A. Ini akan meningkat energi ionisasinya. Kemudian dari atas ke bawah ini akan memiliki kadar yang energi ionisasi yang kebalikannya dari kiri ke kanan tadi. Kemudian yang berikutnya adalah afinitas elektron. Afinitas elektron yaitu perubahan energi yang terjadi elektron diterima oleh atom dalam keadaan gas untuk membentuk anion. Jadi energi ionisasi akan berbeda dengan afinitas elektron, di mana pada ini ya bisa dilihat di tabel 8.3
ini itu sudah ada nilainya ya. Misalnya afinitas elektron untuk logam, misalnya untuk unsur karbon ya, misalnya dibandingkan dengan unsur litium itu ternyata lebih besar dari unsur karbonnya yang memiliki afinitas lebih tinggi dari unsur yang lain. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan untuk materi sistem periodik unsur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.